Pembukaan sidang. Hakim Ketua. Sidang Perkara Pidana nomor 178 garing PID titik B garing 2025 garing PN datar BDL dengan terdakwa Ayam umur 23 tahun mahasiswa Universitas Bumi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Perkara ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bebek 19 tahun yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 di kamar indikos korban di Bandar Lampung. Majelis akan mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Pembacaan dakwaan JPU bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu 2 Februari 2024 dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban bebek sebagaimana diatur dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana dengan unsur barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP. Pembunuhan biasa. Terdakwa terbukti membawa pisau lipat dari rumah, menyimpannya di jok motor, memasukkannya ke saku celana, berpura-pura hendak pulang lalu menikam korban berkali-kali. Pemeriksaan saksi-saksi. Saksi 1 tetangga kos, saudara Doni. Saya melihat korban sering bersama terdakwa. Pada hari kejadian sekitar pukul 19.00, saya melihat Ayam masuk ke kamar bebek. Ia keluar sekitar pukul 22.00, terlihat tergesa. Saksi 2 pemilik kos, Ibu Ratna. Saya membuka pintu kos saat keluarga datang pada tanggal 17 Februari 2024, pukul 09 pagi. Korban ditemukan dalam kondisi dibungkus plastik besar, ditutup spray dan ditaburi pengawet dan pewangi. Saksi 3 keluarga Bapak Lauri. Kami sudah 2 minggu tidak mendapat kabar dari bebek. Saat melihat jenazahnya kami sangat terpukul. Saksi 4 Beruang, teman korban, kekasih korban atau kekasih korban. Saya melihat hubungan korban dan terdakwa baik-baik saja. Namun terdakwa sering mengeluh masalah uang dan iri pada keberhasilan korban. Ahli forensik. Visum menunjukkan korban mengalami luka tusuk berulang di dada dan leher. Luka tersebut mematikan dan dilakukan dengan kekuatan intens dan berurutan. Kematian terjadi pada 2 Februari 2024 antara pukul 21 sampai dengan 23.00. Pemeriksaan barang bukti. 1 pisau lipat berlumur darah, plastik besar, spray kasur, pengawet dan pewangi ruangan, laptop, dompet, ponsel. Rekaman CCTV menunjukkan terdakwa keluar kamar korban pada malam kejadian. Majelis mencatat barang bukti telah sesuai dengan fakta persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa memenuhi seluruh unsur. Membawa pisau dari rumah, dalam kurung unsur perencanaan, menusuk korban berkali-kali, dalam kurung unsur kesengajaan, mengambil barang korban, dalam kurung motif ekonomi, menyembunyikan mayat, dalam kurung indikasi kesadaran dan penghilangan jejak. Tuntutan. Menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 340 KUHP, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun disesuaikan permintaan kakak sebelumnya. Barang bukti dikembalikan kepada keluarga korban kecuali yang dimusnahkan. Pledoi pihak terdakwa. Terdakwa menyesal perbuatannya spontan, bukan direncanakan. Mohon keringanan. Terdakwa tulang punggung keluarga. Replika kuasa hukum korban. Kuasa hukum korban. Yang Mulia Majelis Hakim, pembelahan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan fakta. Pertama, perencanaan pembunuhan sangat jelas. 1. Terdakwa menyimpan pisau lipat di jok motor jauh sebelum bertemu korban. 2. Terdakwa mengambil pisau, memasukkan ke sak, dan berpura-pura hendak pulang. 3. Terdakwa menikam dada dan leher korban secara berulang, area vital tubuh. 4. Terdakwa mengambil barang korban, menunjukkan motif ekonomi. 5. Terdakwa membungkus mayat, menaburi pengawet dan pewangi, menunjukkan kesadaran penuh dan upaya menghilangkan jejak. 6. Rekaman CCTV dan saksi tetangga kos menguatkan bahwa terdakwa adalah orang terakhir bersama korban. Semua ini merupakan unsur rencana terlebih dahulu sebagaimana pasal 340 KUHP.
Kedua, alasan penyelesaian dan tulang punggung keluarga bukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam KUHP. Korban yang berusia 19 tahun, mahasiswa berprestasi, telah kehilangan nyawa secara kejam menjadi korban kecemburuan dan tekanan ekonomi terdakwa. Keluarga korban kehilangan anak, harapan, dan masa depan. Kami meminta Yang Mulia 1. Mengabaikan seluruh pledoi pihak terdakwa. 2. Menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 340 KUHP. 3. Menjatuhkan hukuman seumur hidup atau maksimal demi rasa keadilan keluarga korban. 4. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada keluarga korban. Demikian replik kami. Duplik pihak terdakwa. Kami tetap pada pembelaan sebelumnya. Putusan Hakim. Majelis telah mempertimbangkan semua fakta hukum. Terdakwa membawa pisau sebelum kejadian, ada jeda waktu antara niat dan perbuatan, luka tusuk berulang pada bagian vital, penghilangan jejak dan membungkus mayat, serta CCTV dan aksi memperkuat peran terdakwa. Putusan 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti dan sah meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dalam kurung pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Sidang selesai.